Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustaz semuanya? Ustaz harap semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi bersama Ustaz pada kali ini. Dalam pembelajaran kita akan melanjutkan pembelajaran yang sudah kita lakukan minggu kemarin, dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema yang kedua, persatuan dalam perbedaan, subtema yang ketiga, bersatu kita teguh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu bersama-sama berdoa. Baik anak-anak soleh semuanya, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan ini adalah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sebelum memulai pembelajaran, Ustadz ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Pernahkah kalian mendengarkan orang sedang berpitato? Bagaimana kata-katanya? Tentu menggunakan kata bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Dan pengucapan kata pada saat itu disebut dengan kata baku. Dan contohnya adalah sebagai berikut. Kata tidak baku contohnya nasihat, kata baku nasihat. Dan tentu masih ada banyak contoh yang lainnya. Setelah kita belajar masalah kata baku, sekarang coba lihat kalian di bukunya. Buku paket kalian, buku tematik halaman 103. Nah, sekarang silakan kalian baca terlebih dahulu. Setelah membaca teks, kita jadi tahu bahwasanya hewan itu bermanfaat bagi manusia dan lingkungan. Dan manfaat yang pertama itu misalnya penghasil bahan pangan, kemudian yang kedua penghasil bahan sandang ataupun bahan pakaian, ketiga penghasil bahan kerajinan, keempat penghasil pupuk organik, dan yang kelima adalah penghasil tenaga. Dan itulah beberapa contoh manfaat dari hewan. Selain hewan yang bermanfaat bagi manusia, ternyata tumbuhan juga bermanfaat bagi manusia. Misalnya saja manfaat tumbuhan tersebut adalah yang pertama, sebagai bahan makanan, yang kedua, sebagai bahan pakaian, ketiga, bahan bangunan, keempat, bahan untuk obat, kelima, bahan baku untuk industri, keenam, bahan pewarna alami, ketujuh, menjaga kualitas air. Nah, sebelum melanjutkan, Ustadz ingin bertanya terlebih dahulu. Coba, pernahkah kalian menyapu halaman? Bagaimana coba apa yang terjadi apabila kita menyapu halaman melakukan dengan hanya menggunakan satu lidi? Apa yang harus dilakukan agar sampah bisa cepat bersih? Tentu, kita harus menyatukan lidi dengan lidi yang lainnya sehingga terbentuklah sapu lidi. Dengan banyak sapu lidi, tentu pekerjaan itu akan menjadi lebih cepat selesai dan akan lebih mudah untuk menyelesaikannya. Dari sapu lidi itu dapat kita ambil pelajaran bahwasanya ketika kita bersatu, maka kita akan kuat dan akan mudah untuk menyelesaikan sesuatu. Dan ketika kita lakukan dengan sendiri-sendiri, seperti sapu tadi, dengan hanya menggunakan sapu, maka kita tidak akan bisa untuk mencapai tujuan dengan mudah. Ingat, kita bangsa Indonesia punya semboyan. Bersatu kita teguh, bercerai kita akan runtuh. Kita juga harus bisa bersatu untuk merawat tumbuhan dan tanaman. Kita harus bisa memanfaatkan tanaman itu sebaik mungkin, karena itu adalah anugerah Allah yang sangat besar bagi kita. Jadi kita sebagai manusia, kita harus tetap bisa mengajak kita dan saudara kita untuk tetap selalu menjaga tanaman kita agar tetap lestari demi kehidupan yang akan datang. Kita bisa mengajak kawan-kawan kita yang lain untuk menjaga hewan dan tanaman kita. Kita bisa mengajak mereka dengan menggunakan poster. Anak-anak Ustadz, persatuan dapat membawa kebaikan. Jadi, kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Tahukah kalian, setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah dan masyarakat bersatu dan melakukan berbagai upaya dan kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
Salah satu semboyan mereka adalah bersatu kita teguh. Tahukah kalian apa maksud ataupun makna dari semboyan bersatu kita teguh? Kita harus tahu, persatuan dan kesatuan adalah merupakan modal dasar untuk mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia. Mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting peranannya untuk mencapai kesejahteraan umum? Anak-anak semua, persatuan dan kesatuan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, ataupun di masyarakat, agar tercipta masyarakat yang aman, nyaman, dan sejahtera. Anak-anak, tentu kalian masih ingat semboyan bangsa Indonesia. Apakah ada kaitan semboyan tersebut dengan upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat? Ternyata ada kaitannya semboyan bangsa Indonesia dengan upaya untuk mensejahterakan rakyatnya, terutama pada awal kemerdekaan. Apa saja sih upaya yang dilakukan oleh pemerintah pada saat awal kemerdekaan untuk mensejahterakan rakyatnya? Ya, berikut adalah berbagai macam cara yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu. Yang pertama, dengan pinjaman nasional. Kedua, konferensi ekonomi. Ketiga, pembentukan badan perancang ekonomi. Ketiga, rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Dan yang terakhir adalah persatuan tenaga ekonomi. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat di buku kalian, di buku tematik kalian, halaman 130 dan halaman 131, di pembelajaran yang kelima. Anak-anak, persatuan harus kita selalu jaga agar bangsa Indonesia ini selalu sejahtera. Kita harus selalu berupaya mendukung pemerintah yang ingin berupaya untuk mensejahterakan rakyatnya. Kita harus mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Kita harus berpegang teguh dengan semboyan bangsa Indonesia, agar Indonesia nantinya lebih maju daripada saat sekarang ini. Banyak hal ya yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini. Cukup sekian pembelajaran kita. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Semoga sedikit ini bermanfaat. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.